FC melawan EVOS Legends. Yes, penentuan siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan upper bracket di babak playoff. Dan inilah dia game yang pertama. Cornet, populer juga, Profesor KB pastinya. Pause lagi, itu yang selalu terjadi kalau pertandingan. Gak denger, korokotok. Alright, ini dia, sudah mulai kembali tampaknya. Sudah di-unpause. Dan sudah menuju ke arah 3 orang yang di arah mid ya. Ini benar-benar pengen dapetin satu minion wave-nya terlebih dahulu dibandingkan untuk dapetin satu purple buff atau orange buff. Dan ternyata Rek, seperti yang kita tahu, Bang Tatoan tapi cuma pakai Angela akan selalu bermain dengan rusuh di early game-nya. Lihat yang dia lakukan, ditongkrongin di rumput purple buff-nya dan gak peduli sama teman-temannya. Yang penting dia rusuh dan rusuh. Menuju ke arah atas bahkan dari RKT-nya, mengganggu ke arah R7-nya. Dikasih love wave, dikasih ini gelombang-gelombang cinta sama Bang Tato. REKT Angela dengan skinnya yang mirip lebah Haji, si lebah sebatang kara. Dia langsung aja pergi ke arah yang berbeda. Namun untuk kali ini Lunox-nya mulai diganggu. Ada Eve juga di bagian tengah. Udah ada point kristal. Psycho-nya masih bisa bertahan sendirian melawan 2 orang ini. Di poking abis-abisan dari awal dan bahkan dikasih recall, tapi Psycho benar-benar menjaga posisi sehingga dia bisa melakukan recall. Masih aman, masih ada satu retribution tapi lihat ada anti-match yang mulai datang juga. Mencoba untuk mengganggu begitu saja. Psycho-nya sekarang masih ada flicker dari belakang RKT. Justru first blood yang diamankan oleh Finn. Ada R7 yang mencoba untuk maju lagi. Jab dan langsung di-execute. Dapetin 1 poin kill tambahan. 2-1 alay. Wow, 2-1 dan mereka pun dari EVOS berhasil mendapatkan Psycho-nya. Sementara di bagian bawah Clover berhadapan langsung dengan Skylar-nya. Skylar menggunakan Elise. Sementara itu untuk Chang'e-nya digunakan oleh Clover. Yes, masih ada Last Final Blow, masih bisa bergerak belakang. Dan lagi RKT masih belum. Ini dia masih tetap berani ya. Dia nggak takut walaupun udah tershutdown di awal-awal, masih tetap ngeganggu, masih tetap memberikan gelombang cintanya kepada sang raja. Tetap maju, tetap diharas abis-abisan sama seorang Angelanya. Sudah level 4 strike-nya, di jab ke arah atas. Masih ada flicker, tidak ada flicker tampaknya. Terkena damage yang cukup besar. Dibalikin lagi dan langsung dihajar. Bang Tato, hati-hati kalau ketemu R7 yang sudah kurusan sekarang karena pukulannya akan semakin sakit walai. Namun Skylar masih bertahan sedikit lagi SP-nya. Satu Traceless ke depan dan berhasil untuk mendapatkan Skylar-nya. Namun di tempat lain, Turtle untuk Ararki. Yes, anti-mage sendirian di arah top lane-nya melawan Alban. Bruno Alberto tidak berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan anti-mage dengan jari jemari yang sangat amat gesit dan licinnya masih bisa cabut ke arah belakang. Recall-nya berhasil dan gak bisa digagalkan oleh sang mantan Teguh Psycho. Masih bisa selamat. Sementara orange buff-nya kali ini langsung diras aja milik Versing. Sekarang orange buff yang harusnya menjadi milik dari Bruno. Tapi orange buff dari EVOS Legends masih aman di atas sana. Mid lane-nya Luminar. Manipulasi dunia nyata yang benar-benar nyata di arah tengah membuat dirinya masih survive dan justru malah di arah bottom lane-nya Clover yang gak hanya bisa main 1-1 dan juga Haris mendapatkan 1 point kill yang menggunakan Chang'e. Dimandiin Elise-nya. Sementara untuk anti-match kali memberanikan diri masuk untuk masih bisa ngedash. Ada lagi reverse time di bagian belakang tapi time bomb-nya dicuekin aja. Purple buff-nya masih berusaha untuk diambil oleh Albert. 3 sama dengan net worth yang benar-benar masih sama-sama imbang. But meanwhile at bottom lane walai dapetin 1 lagi turret. Ini benar-benar di bawahnya justru malah dikasih tekanan Elise ya, dan dapetin 1 turret tambahan. Ini benar-benar kayaknya EVOS Legend. Gue pikir RRQ benar-benar akan mendominasi, benar-benar dominasi banget. Tapi EVOS gokil men, masih bisa ngimbang. El Clasico is fucking real bro. Mereka mencari celah di mana Skylar-nya yang dari tadi bisa dibilang tidak di cover sama sekali sebagai gold laner. Dan bahkan bisa dimaksimalkan dengan 3 poin yang sama. Tapi perbedaan goldnya mengarah ke arah EVOS Legends yang lebih dominan karena mereka mendapatkan 1 buah turret di arah bottom lane. Oke, tapi Versing sendirian aja dia berjalan sangat-sangat berani tanpa adanya cover. Tapi Luminaire terkena efek dari 1 time bomb sebelah R7. Peran dipancing-pancing. Dikeluarkan di sana dengan 1 stiker EVOS ya. R7-nya nongkrong aja di depan turtle-nya. Sudah dapetin pasifnya, masih ada anti-mage juga mencoba untuk menghajar. Masih ada hardguard yang masuk ke arah anti-mage-nya dan mencoba untuk memukul mundur sang raja. Tapi tampaknya sang raja tidak takut dan justru malah dimajuin balik. Lihat 2 bar lagi turtle-nya. Retribusi siapa yang akan didapatkan dan langsung didapatkan oleh Bruno Alberto. Walaupun Digi harus tumbang, anti-mage juga sekarat. Alban mendapatkan 1 poin kill RKT-nya, langsung membalaskan Psycho mengejar
dihajar karena RKT. Betul-betul dihajar, tapi masih bisa survive dan masih bisa memberikan gelombang-gelombang cintanya ke sana Walai. Luminare langsung maju ke bagian depan memberikan perlindungan kepada REKT. Mungkin sudah ada teriakan-teriakan di luar sana, tolong aku. Hei Luminare tolong aku, dan berhasil di cover. Wow. Yes. Clover bahkan sampai ke arah top lane dan mungkin akan bertukar di sana. Karena nanti Mage-nya menuju ke arah tengah. Yap. Dan benar-benar ini akan ditukar. Si Chang'e-nya benar-benar akan mengisi daerah top lane-nya. Sedangkan anti-Mage mencoba untuk membersihkan dengan Electro Final Blow dan jalan. Ngedash lagi ke arah bottom lane-nya. Dan ini ada alasannya kenapa Clover meninggalkan bottom lane. Karena bottom lane-nya ini nanti akan ada Turtle. Dan sepertinya memang anti-mage didedikasikan buat untuk perang team fight. ya. Benar. Clovernya yang biarin farming dulu, dapetin objektif dulu. Sementara ini yang bakal bahaya adalah Albertnya. Kalau seandainya dari side lane-nya, keduanya, dari gold lane, dari EXP lane, turretnya hancur, Albert nggak bakal bisa punya pertahanan lebih dari segi mappingnya. Versiknya udah tertangkap, namun untuk kali ini Angela udah mulai masuk ke bagian dalam. Tidak sempat lagi untuk diselamatkan. Versik pun menjadi korban satu sama untuk para jungler yang udah dihilangkan. Yes, benar-benar terlalu cepat untuk membunuh. Tidak mendapatkan promo buy one get one. Angelanya masih berada di tengah. Tidak berada di dalam tubuh seorang Versiknya. Dan bahkan anti-mage. Phantom Slash. Dan dihindari begitu saja. An eye for an eye. Di tangan orang yang tepat akan sangat menyusahkan bagi tim musuhnya, Walai. Prof, untuk awal-awal inilah yang udah ada item. Lihat R7. Dia ngamanin brute force terlebih dahulu. Langsung ya. Bahkan anti-mage-nya aja baru mau OTW deh. Dia baru jadi amanin satu boblok last X dan sementara itu Luminar sudah memiliki satu buah Queen One. Dan ini akan mengerikan ketika nantinya Luminar membuka setup team fight apalagi dengan Void Crystal-nya. Slow effect-nya akan sangat mematikan. Namun, Finn, kalau seandainya dia udah punya Athena Shield, ini Finn-nya bakal berguna banget dalam sebuah team fight. Bakal ada time journey yang bisa menyelamatkan serangan dari real world manipulation. Oke. Turtle sudah mulai muncul, anti-mage Phantom Flash karena Psycho-nya. Tapi lihat, nggak takut sang raja, justru malah membalikan keadaannya RKT. Tidak ada lagi flicker, tidak ada lagi spell untuk melarikan diri. Dan bahkan Albert yang mendapatkan satu purple buff dari seorang Versik. Dan Turtle-nya lagi-lagi justru malah kebuka bebas untuk tim Ararki Hoshi. Hanya saja untuk masalah objektif, dari EVOS Legend mengunggulin dengan dua outer turret yang udah mereka tumbangkan. Di bagian tengah masih bisa dipertahankan. Ada Eve yang sekarang udah mulai masuk ke bagian tengah. Bersiapkah untuk mengeluarkan satu race. Ini dia real world manipulation-nya. Memberikan damage begitu menyakitkan. Tapi untungnya masih ada time journey untuk menyelamatkan Albert loh. Mau nggak mau harus dikeluarkan time journey-nya untuk menyelamatkan sang adik tercinta Alberto di sana. Masih ada retribution diamankankah? Masih ada Hargat juga tapi terkena reverse time dan masih bisa blink lagi ke arah belakang, dash lagi ke arah belakang. Masih bisa untuk menahan di arah tengahnya. Anti-mage mau membuka atau tidak. Tidak ada lagi Electro Final Blow dan lebih mengajar ke arah R7 yang menggunakan execute tidak ada flicker. Dan langsung diajar begitu saja oleh seorang anti-mage. Diajak perang sang raja, tidak terima. Dan nampaknya masih ditahan lagi, enggak mau dipaksakan. Ini bener-bener main yang sangat amat disiplin dari kedua tim. Enggak mau kehilangan momen mereka masing-masing. Dan lihat net worth-nya masih sama-sama imbang, Walai. Culik satu lalu kabur, culik satu lalu kabur. Itulah pola permainan yang dari tadi kita lihat nih. Sementara untuk di outernya ini kita lihat di top lane ada satu inner turret lagi yang udah akan berhasil ditumbangkan. Oke, Clover dilawan balik sama seorang Psycho-nya. Untung saja masih ada flicker dan bahkan manipulasi dunia nyata yang sangat amat cantik dari seorang Luminaire. Sekarat Finn-nya mau dihajar kalah, saudara Seven juga masih sama-sama di cover. Dan lihat ada hujan api teriakan dari sang macan di atas panggung dan berhasil menumbangkan satu orang Finn-nya yang hilang, Walai. Ada burung kecil namun untuk kali ini kita lihat meteor shower-nya langsung mandiin di area mid. Sementara itu R7 masih memberanikan diri maju ke bagian depan. Udah ada bola yang mantul-mantul ke arah pemain dari EVOS. Yes, ada teriakan lagi dari anak EVOS tampaknya. Minta pause kayak di sana. Ada pause lagi teriakan pause dan terjadilah pause di sini. Ada sedikit kendala tampaknya yang harus coba diselesaikan. Udah mulai. Enak tuh duduknya. Seru kali ya. Itu Bang sekali main berapa koin Bang? Iya bener juga. Oke, back to the game. Dan kali ini 8 berbanding 9. 9 menit 30 detik game in. Lordnya juga sudah hadir dan sementara itu dari segi team fight-nya masih sudah di set up satu persatu. Ya kan. Kalau dan sepertinya akan ada bau-bau rumput Land of Dawn. Ini dia Land of Dawn kita kembali. Alright. Masih
di posisi yang tidak berbeda cukup jauh dan tampaknya EVOS Legends sudah mengharas Lordnya setengah darah dan membuat tim RRQ mampir ke arah Lord Pit, tapi belum ada perang yang terjadi. Sama-sama masih berdiri kokoh turret di tengahnya dari kedua tim Walai. Yap, tadi juga Luminaire kita lihat aja mencoba untuk mengeluarkan Void Blast-nya ke arah satu rumput guna mencari ya, mana tahu ada orang di dalamnya. Gila sih, EVOS Legends dan RRQ Hoshi benar-benar mempertahankan mid lane turretnya mereka. Benar-benar mempertahankan dengan harga mati bagaimana cara mereka melakukan clear di bagian mid lane-nya. Lihat samping-sampingnya udah mulai rontok, midnya masih kokoh. Benar-benar masih mempertahankan Wih, Psycho! di arah mid lane-nya. What? Untung belum ada glowing one loh. Asli. Kalau ada, kelar Pak, terbakar itu langsung. Asli dan Luminaire kali ini akan menuju ke arah Necklace of Durance juga. Sementara lihat Albert sudah mulai mengumpulkan stacknya menuju ke arah stack 10 dari Bruno yang bahkan sudah memiliki endless battle kali ini dan juga Berserker Fury. Tentu akan sangat menyakitkan ketika nantinya satu buah volley shot langsung menghujam ke arah jantung teman-teman EVOS Legends. Yap, itu dia Void Crystal di bagian tengah dengan satu garis lurus akan menghilangkan satu wave minion juga. Luminaire masih stay sendirian, ada Mountain Shocker. Cinta, indahnya dicintai saat kau menghujam jadi jantung milikku. Iya, gue lupa tadi lirik awalnya. Betul sekali. Dan Oke. Versik juga sudah punya endless battle. Udah mulai di poking damage. Finnya lihat masih dipaksa. Yap. Bahkan udah Courage Mask juga. Alright, sudah mulai setengah darah lagi untuk kedua kalinya. Lord yang masih berwarna ungu misterius dan tampaknya ditarik kembali. Mencoba untuk balik ke arah tengahnya. Masih sama-sama bimbang. Dan masih sama-sama memikirkan apa yang harus dilakukan. Strategi yang tepat bagi kedua Holy tim. Crystal. Dan Holy Crystal sudah diamankan oleh Clover dan nanti mage-nya mencoba untuk memotong lagi apa yang sudah dilakukan oleh Skylar. Tidak mau dipush sama sekarang Skylar-nya. Ini benar-benar dari kedua tim sama-sama kayak oke, kita coba tarik dulu, kita coba bersihin dulu minionnya, di manage lane-nya dengan baik dan Skylar-nya balik lagi. Dapetin satu Kramer-nya juga plus satu minions wave di arah top lane-nya. Oke. Luminaire! Dan langsung ada hardcut juga dan bahkan di cover begitu saja. Psycho-nya justru malah tumbang di sana Walai. Versik dengan menggunakan satu Traceless yang mengejar karena Skylar masih bisa untuk survive ternyata. Dan malah canggahnya yang harus ditumbangkan Walai. Dan langsung di knockout strike. Dan menuju ke arah lantai ada Flicker. Dan langsung di stun. Dan masih ada time journey mengejar ke arah Luminaire. Dan ada KT-nya sekarang satu interaksi dan masih bisa untuk mengeluarkan low wave-nya. Masih ada Winter Trance dan masih bisa survive. Wow. Dan justru malah Bruno Alberto yang mendapatkan point kill di arah middle lane-nya Walai. Bruno begitu bernafsu tadi untuk mengejar langsung ke arah Versiknya. Benar-benar berhasil untuk mendapatkan ke arah satu jungler dari EVOS. Sementara Finn masih berjuang untuk menghilangkan satu wave minion di bottom lane. Diambil bahkan dari para buff-nya dan udah mulai di set up ke arah Lord yang sudah memasuki menit ke-12 dari Enhance. Sudah makin kuat dan lihat dari perbedaan goldnya Albert yang saat tadi mendapatkan shutdown daripada seorang Versik langsung menuju ke angka 9.300 dari goldnya. Dan sepertinya Lord kali ini udah akan mulai dikontes sementara Meteor Shot digunakan dan terlalu jauh. Retribution dari Albert tanpa adanya kontes dan bahkan termakan R7-nya. Langsung dibalaskan satu orang, dikejar lagi anti-mage-nya, Aura of Lyrians-nya, tapi tidak ada flicker dan langsung di-shutdown. Phantom Slash langsung diamankan oleh seorang Clover ya. Skylar mau kemana? Dihajar begitu saja dan masih bisa survive, tapi Bruno Alberto-nya yang diincar dan ada Clover shutdown di arah bottom lane Walai. Mendadak 4 orang tadi hilang sekaligus dari RRQ Hoshi. Wow, menjadi Lord yang sia-sia tampaknya Papulung dan juga Profesor KB kehilangan 3 pemainnya dari Sang Raja. Dan langsung Meteor Shower di arah tengah membersihkan minions wave-nya. Ini benar-benar Lord didapatkan tapi tidak ada satu turret pun yang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Masih bisa ditahan sama anak-anak EVOS. Malah bisa dibilang ini Lord Gold advantage-nya minus. EVOS Legends malah lead dari segi goldnya dengan shutdown yang cukup tinggi. Dan bahkan dari kill-kill yang mereka dapatkan, EVOS Legends malah mendapatkan keuntungan lebih dari 2000 gold di sini. Yap, itu dia. Tapi Clover untuk kali ini Meteor Shower-nya dikeluarkan kembali. Nggak apa-apa, sambil mundur, sambil buat tindakan perlindungan ya. Moonwalk. Iya, moonwalk. Jalan pakai bulan. Cang Jalan bener juga. Walk. Jalan-jalan. Yo. Mau dong? Yuk. Kapan ada waktu? Let's go. Oke, tapi ini ada kedua jungler yang sudah akan saling beradu. Albert dan juga Versik dengan KDA yang berbeda tentunya. Gold per menit yang cukup berbeda juga.
Bisa dibilang walaupun unggul dari segi KDA Albert, tapi kali ini dari segi farmingan Versik lebih unggul dan teamfight sepertinya akan mulai disetup pelan-pelan. Luminaire open mappingnya safe banget dengan Void Crystal tadi. Yes, didapatkan satu orange buff dan mencoba untuk ngezoning mencari posisi musuh dari seorang RKT Bang Tato. Yang tidak takut dengan sang raja, benar-benar menjadi lini paling depannya, apalagi dia sudah punya flicker sekarang. Masih bisa punya spell untuk cabut ke arah belakang jikalau reknya itu bakal di-commit oleh anak-anak RRQ Hoshi. Ini Anti-Match juga free banget ya untuk di top lane-nya. Wave minion yang hadir juga selalu disika. Sementara itu di bagian Meteor tengah, Shower. Meteor Shower. Vinny Oh, udah mulai Anti-Match terbakar. di arah belakang sendirian. Oh, hati-hati. Sudah ada satu tanda panah RKT yang bersiap-siap masuk ke tubuh Anti-Match. Tapi kata Max ya, nggak usah Bang Tato, gua masih bisa survive. Tidak perlu dimasukin sama lu. Tapi tadi bagus banget Alekto final blow-nya membuat sebuah kayak ada pagar ataupun jembatan yang harus dilewatin tapi full dengan damage. Betul sekali, bahkan sampai memaksa seorang Finn mengeluarkan satu buah time journey yang gak ada time journey untuk beberapa momen kayak gini. Oh, Dan lihat aman! No cap! Luminaire! Benar-benar bagus banget real world manipulation-nya. Dan langsung menumbangkan sang jungler ya Alban. Si MVP di FPL ID season yang ke-7 dan bahkan di R7 mencoba untuk bersihkan minion-nya. Mencoba untuk menghabiskan di setup hati. Beca mencoba masuk dan bahkan Skylar! Lagi-lagi Skylar! Langsung masuk dan langsung dihajar. Double kill dari RRQ Hoshi walai. Wow, mendadak langsung masuk aja. Ini dia, ini bahaya Elis udah ada di menit 16. Bahaya dari Elis sudah mulai terlihat. Shit. Ini dia dampak dari satu hero tersebut. Iya, sebagaimana Benar. dia memiliki Winter Truncheon juga, dia bisa menahan deal damage yang cukup tinggi di depan dan jangan lupa blood out yang tidak terhentikan. Yap. Apalagi kalau nanti seandainya Elis dari Skylar diberikan purple buff-nya. Dia makin tidak habis-habis itu, dia punya Enchanted Talisman dan bahkan Skylar sekarang terkena Meteor Shower walaupun begitu. Tapi lihat cara disiplin body block dari teman-teman RRQ Hoshi. Dibagi damage-nya. Biar Skylar-nya benar-benar tetap bisa survive. Ini benar-benar El Clasico yang kita nanti-nantikan. Benar-benar pertarungan yang sangat amat sengit. Dan masih di menit 17 kalian lihat net worth-nya walai. 47.900 nggak beda jauh dan masih sama-sama seimbang. Dan masih sama-sama ngotot gak mau kehilangan satu turret ya. Benar-benar walaupun kehilangan jungler ya, tapi RRQ masih bisa mempertahankan inhibitor turret di arah bottom lane ya. Iya, ini dia Anti-Match di bagian tengah cukup dengan sendiri aja dia masih bisa mempertahankan ataupun mengkiting pemain-pemain dari RRQ untuk bisa ke-trigger dengan apa yang dia lakukan. Sudah membawa skuter metiknya Versik. Yap. Menuju ke arah Lordnya yang sudah berwarna kuning, tapi R7 hati tidak adanya flicker. Membuat R7 tidak bisa bermain begitu rusuh, hanya mengandalkan execute-nya saja. Entah mungkin untuk nge-secure atau nge-kill-nya bisa di-steal sama dia. Tergantung situasi dan kondisi yang akan terjadi di teamfight selanjutnya. 2 bar Lord ya. Sudah ada Skylar. Meteor Shower membakar seorang R7 nih. Ada Anti-Match juga, belum ada Alekto Final Ball baru dikeluarkan di sana, tapi di cancel dengan knockout strike. Real world manipulation dan bahkan Skylar-nya mengamankan 1 poin kill karena Clover ya. Skylar sekarat dan masih bisa cepat ke belakang. Luminaire yang mengejar ke belakang, ada Versiknya juga. Sekarat dan masih bisa survive. Oh my god, masih bisa mendapatkan 2 poin kill terhadap anak-anak RRQ Hoshi dan bahkan tersisa 3 di sini. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah komit ke arah Lord ya? Atau justru malah pengen memanage lane-nya dengan baik? Iya, di bagian bawah nih kita lihat aja 3 hero, tapi untuk Versik yang seorang diri aja, Rek dan juga Luminaire bertukar tempat untuk bisa memberikan backupan terhadap Versik agar bisa menghilangkan satu lore ini di menit ke-18 di mana atributnya udah pasti full. Yang seperti kita tahu RRQ si pencuri Lord yang sudah mulai berkumpul, ada Psycho, ada Digi, ada Albert juga. Retributionnya sama-sama ready, mencoba untuk ditahan Vertiknya. Ditumbangkan oleh seorang Psycho yang masih ada flicker ke belakang. 1 bar tersisa dan di PHP lagi dan lagi. Tidak mau memaksakan Lordnya dan bahkan RRQ yang sekarang nge-start untuk memulai Lordnya walai. Ragu-ragu Versik ya Prof ya. Iya, dan bahkan kali ini malah berbalik keadaannya 5 melawan 4. RRQ Hoshi yang tadi kehilangan Skylar dan R7 sekali kembali lagi dan Anti-Match selama jaman. Anti-Match-nya tershutdown oleh Psycho di arah bottom lane. Tersisa 3 orang dari anak-anak EVOS. Skylar-nya mencoba untuk membuka di arah depan. Dan mungkin ini Lord-nya akan direlakan untuk tim RRQ Hoshi karena mereka tidak ada retribution dan tidak ada damage burst yang besar.
Dan inilah dia Lord jatuh ke tangan tim RRQ Hoshi. Wow, Lord di menit 18 yang bisa dibilang Linda, Lord ke menit 19 udah full atribut banget. Udah pasti bakal langsung nyeruduk ke arah turret-turret yang dimiliki oleh EVOS. Item-itemnya, Prof. Bukan cuma itu. Aku tidak terfokus sama item, aku tidak terfokus sama Lordnya, tapi aku terfokus sama detikan menitnya. Menit 20, detik 13. Di atas 20 menit yang sekarang kita tahu sendiri. Satu kali tumbang, kita bisa menunggu sampai dengan 60 detik lebih, bahkan sampai dengan 75 detik. Terbukti tadi di game yang sebelumnya. Di match yang sebelumnya kita benar-benar dilihatkan dengan total death duration yang sangat lama. Dan ini siapapun yang tumbang di game kali ini akan sangat berpengaruh untuk team fight dan bahkan hasil dari 20 menit game yang sudah kita mainkan. Oke, menuju ke arah top lane. Diamankan inner turrets-nya terlebih dahulu. Dan menuju ke arah tengah dari Lordnya. Sudah ada 4 pemain dari tim RRQ Hoshi dan Skylar-nya. Sudah ada Flicker juga, siapa yang akan diincar Skylar-nya. Belum blink ke arah depan. Dan mencoba untuk dapatin inhibitor turret-nya di arah top lane. Dan di arah tengahnya satu hit lagi. Masih bisa ditahan dan tidak ada minion. Tapi tampaknya di arah bottom lane-nya juga sudah ditumbangkan. Tidak ada lagi 2 inhibitor turret dari tim EVOS Legend. Masih sama-sama nge-defend di arah high ground-nya. Tidak mau sampai satu orang pun yang terculik. Phantom Slash dari seorang teammate masih bisa untuk di-defend, masih bisa ditahan. Dan bahkan Psycho-nya maju ke arah depan. Dan wombo combo terjadi lagi dan lagi. Mengincar ke arah Versiknya. Tapi masih ada Argat-nya. Mati dan mati. Semuanya mulai hilang. Dan bahkan dominan juga RRQ Hoshi, sang raja yang ingin mengamankan Upper Bracket dan mungkin akan mengamankan game pertamanya. Triple kill. Dan yes, inilah dia game pertama untuk RRQ Hoshi. RRQ Hoshi 1-0. Dan teriakan demi teriakan.